Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Berapa sih umur orang di foto ini? Kalau teman-teman jawab 30-an, dia sebenarnya itu baru 22 tahun, guys. Dan ini bukan kasus yang langka ya. Belakangan ada tren di sosmed di mana orang-orang, kebanyakan Gen Z, ngepost video sambil nanya begini. Hey, menurut kalian aku kelihatan umur berapa sih? Dan hasilnya konsisten bikin shock semua orang loh. Yang 21 ditebak 35, yang 23 dikira hampir 40. Nah, pertanyaannya, kenapa ini bisa sampai terjadi? Apakah Gen Z itu memang menua lebih cepat daripada generasi sebelumnya? Atau ternyata ada sesuatu yang lebih kompleks di balik ini semua? Hari ini kita bakal bahas tuntas ya guys. Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny. Yuk kita Kita bahas. Bukan soal umur, tapi soal tampilan. Sebelum masuk lebih dalam, kita perlu jujur dulu deh ya soal satu hal. Manusia itu sangat buruk ya dalam menebak umur orang lain. Setuju nggak sih? Rata-ratanya aja nih, ada riset yang bilang kalau orang tuh bisa meleset hingga 8 tahun hanya dari melihat wajah seseorang loh. Jadi ketika orang bilang Gen Z kelihatan tua, ya bisa jadi itu sebagian besar soal persepsi, bukan fakta biologis. Tapi bukan berarti fenomena ini nggak nyata sama sekali. Ada beberapa faktor konkret yang bikin sebagian Gen Z terlihat lebih tua dari usianya. Dan yang pertama, mungkin yang paling mengejutkan juga adalah baju ya. Iya, Gen Z tuh fashionnya unik banget. Mereka tuh thrifting, pakai baju vintage, ngambil style dari lemari kakek neneknya, dan bikin estetika seperti cottagecore, dark academia, sampai yang disebut coastal grandma. Iya, grandma alias nenek guys. Dan sebenarnya ini hal keren dan juga kreatif loh. Tapi apa sih efek sampingnya? Ketika kamu pakai blazer, tweed, celana longgar, dan sepatu loafer, otak orang secara otomatis mengasosiasikan tampilanmu itu dengan generasi yang lebih tua ya. Ini bukan soal salah atau benar ya. Ini cuma cara kerja otak manusia aja dalam membaca sinyal visual. Tapi kalau soal baju aja, mungkin nggak akan ada yang terlalu heboh sih guys. Yang bikin ini jadi isu besar sebenarnya tuh ada dua hal lain yang jauh lebih dalam. Dan salah satunya bahkan sudah dimulai sejak kamu masih SD loh. Make up dan efek contouring. Gen Z mulai pakai makeup tuh rata-rata di usia 11 tahun atau 3 tahun lebih awal dari generasi milenial. Dan bukan cuma lebih awal, tapi mereka juga punya sesuatu yang gak dimiliki sama generasi sebelumnya di usia itu. Yaitu adalah internet, YouTube, dan ratusan beauty influencer yang siap ngajarin segalanya dari awal. Di era kejayaan beauty guru YouTube, Gen Z yang masih remaja ya sudah belajar tuh teman-teman caranya foundation, caranya blending, dan tentu saja dong caranya contouring. Nah, disinilah letak masalahnya. Wajah yang terlihat muda itu punya beberapa ciri khas ya, yaitu pipi yang lebih berisi, kulit yang lebih kenyal, dan garis wajah yang lebih lembut. Nah, sementara kontur yang dipelajari dari Instagram dan juga TikTok itu justru meniru tampilan wajah yang lebih tua teman-teman, di mana tulang pipi yang lebih tajam, kemudian wajah yang lebih cekung, dan juga rahang yang lebih tegas. Semua itu adalah fitur yang secara alami muncul seiring usia. Jadi tanpa disadari nih, Gen Z itu belajar merias diri mereka untuk terlihat seperti versi mereka nih guys yang 15 tahun lebih tua. Botox di usia 19 tahun. Dan ini tuh belum selesai, karena sebagian Gen Z nggak cuma berhenti di make up doang. Pada tahun lalu, 70% dokter bedah plastik melaporkan lonjakan pasien di bawah usia 30 ya teman-teman. Prosedur paling umumnya tahu nggak siapa? Botox, filler, dan penipisan lemak pipi. Semua ini ditujukan untuk satu hal, yaitu dapetin tampilan yang kamu lihat setiap hari di feed Instagram dan juga TikTok. Yang lebih ironisnya, ini justru berbalik arah. Lemak di wajah itu sebenarnya tanda kemudaan loh. Pipi cabai yang sering dicubit orang tua kamu waktu kecil, itu justru yang bikin kamu kelihatan awet muda. Jadi ketika kamu muda, wajah kamu berisi dan itu tuh bagus. Namun seiring usia, lemak itu berkurang di mana wajah jadi lebih tajam dan juga cekung. Jadi ketika remaja 20 tahun melakukan prosedur untuk membuat wajahnya lebih hollow dan juga sharp, ya mereka sebenarnya sedang secara aktif membuang tanda-tanda kemudaan mereka sendiri. Botox juga bukan tanpa resiko jangka panjang loh. Penggunaan berlebihan ternyata bisa melemahkan otot wajah, mengurangi elastisitas kulit, dan ironisnya mempercepat munculnya kerutan di kemudian hari loh. Sedih ya, obat anti-aging yang malah mempercepat aging. Absurd tapi begitulah kenyataannya. Namun tunggu ya guys, fashion, makeup, dan prosedur kosmetik itu semuanya pilihan yang bisa kamu kendalikan kok. Yang lebih berbahaya nih, justru faktor yang gak kamu sadari sedang menyerang kamu setiap hari ya. Stres yang gak pernah berhenti. Gen Z adalah generasi dengan tingkat kecemasan dan juga depresi tertinggi sepanjang sejarah yang pernah tercatat.
Dan ini bukan klaim kosong doang ya. Ini ada datanya teman-teman. Stres secara langsung mempengaruhi penampilan fisik. Kortisol, hormon stres, semua itu mengurangi produksi kolagen di kulit kita guys. Kolagen yang lebih sedikit nih berarti bikin kulit tuh lebih cepat kendur, lalu lebih juga cepat munculin garis halus dan lebih cepat terlihat tua ya. Tapi kenapa Gen Z yang lebih stres sih? Bukannya setiap generasi itu punya tantangannya masing-masing? Betul, tapi bedanya tuh ada di intensitas dan juga konsistensinya ya. Ada studi dari National Geographic tentang doom scrolling yang nyebutin tuh guys, kalau nonton peristiwa traumatik di media sosial selama beberapa jam per hari itu bisa munculin gejala yang mirip seperti PTSD, bahkan pada orang yang tidak hadir langsung di kejadian itu loh. Nah, otak kita nih juga soalnya punya yang namanya adalah mirror neurons teman-teman, yaitu sel-sel yang bereaksi seolah-olah kita sendiri yang mengalami apa yang kita lihat. Jadi setiap kali kamu tuh scrolling berita buruk, otak teman-teman tuh sedang merasakannya secara nyata. Dan ini terjadinya setiap hari guys, tanpa jeda juga. Belum lagi urusan soal tidur tuh. Data nunjukin bahwa remaja Gen Z yang tidurnya kurang dari 6 jam per malam sudah menjadi mayoritas loh. Dan angka ini pun juga terus menurun sejak tahun 2015, di mana bersama dengan meningkatnya waktu layar tadi ya teman-teman. Dan kurang tidur kronis itu bukan cuma bikin mata panda, itu juga mempercepat penuaan sel secara keseluruhan. Standar kecantikan yang sudah rusak. Namun, di atas semua itu ada satu masalah yang lebih besar dan juga lebih mendasar, yaitu kita semua sudah lupa seperti apa sebenarnya manusia normal itu kelihatan. Kamu scrolling Instagram, TikTok, YouTube, dan coba deh apa sih yang kalian lihat? Wajah-wajah yang sudah pakai filter, lewatin editing, filler, botox, dan pencahayaan yang sempurna juga kan? Nah, ini adalah penampilan seseorang di 1% waktu terbaik mereka, lalu dipresentasikan seolah-olah itulah baseline normal. Ketika teman-teman terpapar gambaran itu setiap hari, ya standar kalian pun ikut terdistorsi lah. Wajah orang yang sebenarnya sangat menarik pun mulai terlihat biasa ya bagimu. Dan wajahmu sendiri yang mana dengan pori-pori, tekstur kulit, dan ekspresi natural mulai terasa kurang. Siapa nih yang setuju? Inilah yang mendorong siklus yang berbahaya, yaitu merasa kurang, lalu mencari cara untuk memperbaiki, kemudian melakukan prosedur yang justru membuat terlihat lebih tua, dan ujung-ujungnya terus merasa semakin kurang. Lalu, salah siapa? Di media sosial, ini sering berujung menjadi perang antar generasi. Milenial bilangnya Gen Z itu yang kelihatan tua. Gen Z ngebalas dengan nyindir milenial tuh yang sudah nggak relevan. Saling serang, saling ejek lah. Tapi jujur deh, ini nggak produktif sama sekali kan? Yang lebih menarik untuk dipikirkan adalah kenapa sih ketakutan terhadap penuaan ini begitu kuat? Kenapa terlihat tua seolah-olah itu adalah sebuah kegagalan? Sebagian jawabannya ada di tekanan sosial teman-teman yang unik yang dialami oleh Gen Z. Di satu sisi, generasi sebelumnya nih ngomong begini, di umur segini mah harusnya kalian tuh udah punya rumah, udah menikah, udah mapan. Di sisi lain, media sosial tuh nunjukin teman sebayanya yang sudah jadi jutawan, lalu sudah keliling dunia dan juga sudah punya startup sebelum umur 25 tahun. Dan ketika kalian tuh sudah merasa tertinggal, setiap tahun yang berlalu tuh ya terasanya jadi seperti apa? Jadi seperti deadline yang semakin mendekat teman-teman. Penuaan pun juga akhirnya bukan sekedar soal kerutan, tapi dia juga menjadi simbol dari semua rasa takut itu ya. Tapi ini yang perlu teman-teman dengar ya, Gen Z tidak menua lebih cepat secara biologis. Yang terjadi adalah kombinasi dari pilihan estetika, paparan konten yang terdistorsi, dan beban stres yang nyata yang mana nih semuanya bisa diidentifikasi dan juga disikapi kok. Contohnya gimana tuh? Pakai style yang kamu suka tapi sadar efek visualnya. Rawat kulit kamu tapi nggak perlu sampai botox di usia 19 tahun ya. Batasi doom scrolling karena itu bukan sekedar kebiasaan buruk. Itu tuh beneran merusak kesehatan kamu guys. Dan yang paling penting, berhenti ya ngukur nilai dirimu dari seberapa mudah kamu kelihatan di mata orang lain. Karena pada akhirnya satu-satunya generasi yang benar-benar menua dengan buruk adalah mereka yang menghabiskan masa mudanya terlalu khawatir soal kelihatan tua. Kalau kamu punya pendapat lain soal topik ini, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau video ini bermanfaat, bantu share ke teman-teman kalian yang lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!